Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Laksman TNI pun Dr. IR Eden Gunawan MM IPU ASEAN. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga MNSC IPU sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Ketua Komite Pengembangan Organisasi PII untuk melaksanakan kegiatan FGD ini yang sangat bermanfaat, dan kita sudah laksanakan di 2 tempat, cukup dinamis, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini juga akan lebih dinamis lagi. Yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Pramujati SDM MSc Aing PhD, Bapak Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, terima kasih atas fasilitas dan dukungan dari ITS kepada kami untuk menjadi tuan rumah tentunya dalam penyelenggaraan FGD pengembangan. Jika selalu muncul ruang ini dibuka untuk berdiskusi, tentunya nanti kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Alhamdulillah di ITS ada program MMT yang tentu saja insinyur tidak melulu bicara masalah teknik keinsinyuran, tentu juga harus ada keseimbangan bagaimana kita bisa memanage organisasi ini dengan baik, ya, dengan benar, dengan terarah, dan ada tujuan-tujuan capaiannya yang setiap tahun kita dapatkan. Alhamdulillah dalam Rakernas kemarin kita sudah berhasil menggolkan 5 peraturan organisasi ya yang sangat vital di dalam pengembangan organisasi, dan untuk jalannya organisasi ini adalah organisasi tentang BK, kemudian juga HKK, kemudian juga PSPBI, kemudian wilayah dan cabang, dan juga ada satuan pengawas internal. Dan ini akan disusul untuk pengembangan organisasi ini, maksud saya peraturan organisasi ini dalam bidang-bidangnya lain yang sebagai pendukung. Mudah-mudahan ini komitmen dari peraturan dari PII dalam rangka memberdayakan cabang, wilayah, dan juga BK. Saya kira sangat signifikan sekali ya dari hasil diskusi ataupun Rapimnas kemarin mendapatkan keputusan-keputusan yang sangat strategis sehingga kita bisa berjalan dengan baik tentunya. Saya mohon maaf lupa menyebutkan, mohon izin yang terhormat Bapak Insinyur Sutopo Kristanto MMIPU nanti juga yang akan menjadi keynote speech mewakili BK, yaitu beliau adalah Ketua Badan Kejuruan Sipil, dan juga Bapak Dr. Haryono S. Huboyo STMT, Ketua Badan Kejuruan Teknik Lingkungan. Dan tentunya para narasumber dari semua pengurus wilayah dan cabang yang ada di Kalimantan dan Jawa. Itu pengantar kami, mudah-mudahan ini akan memicu perdebatan dan yang sangat positif tentunya, yang sangat dinamis, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat berguna untuk kemajuan organisasi PII. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat dalam kata pengantar ini, dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eden atas sambutannya pada siang hari ini. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Rektor Institut Teknologi 10 November, Insinyur Bambang Pramudjati, ST, MSc, Eng, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Mbak Yusra bisa mendengar suara saya? Bisa Bapak, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PII, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, IPU ASEAN Eng, Bapak Ketua Komite Pengembangan Organisasi PII, Pak Laksamana Pertama TNI, Dr. Insinyur Eden Gunawan, MM IPU ASEAN, kemudian para keynote speakers yang hari ini, Ketua Badan Kejuruan Teknik Sipil Bapak Insinyur Sutopo Kristanto, MM IPU, dan juga Ketua Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Bapak Dr. Haryono S. Huboyo, STMT. Kemudian para narasumber pengurus wilayah dari Jawa dan Kalimantan, para tokoh insinyur Jawa Timur, pimpinan organisasi keinsinyuran, para pelaku usaha, serta tentunya hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi meskipun secara online di acara fokus group discussion Komite Pengembangan Organisasi ini. Jadi FGD ini merupakan rangkaian dari ulang tahun PI yang ke-72. Sudah cukup tua ini, dengan judul Peluang dan Tantangan Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang PI di Jawa dan Kalimantan, yang diselenggarakan di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ITS atau SMT. Bapak Ibu sekalian, insinyur sebagaimana kita ketahui adalah profesi yang sangat penting ya dalam pembangunan ini. Jadi negara yang sedang berkembang, sedang membangun, pasti membutuhkan engineer-engineer yang luar biasa. Karena para engineer atau insinyur ini yang akan membangun infrastruktur, yang akan membangun industri penghasil produk kebutuhan masyarakat, yang menciptakan alat-alat transportasi, alat pertanian, dan berbagai hal lain yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan yang utama tentunya engineer ini atau insinyur yang berperan sebagai penanggung jawab substansial kegiatan keinsinyuran dalam melaksanakan amanah yang diemban di setiap pekerjaannya. Jadi kesadaran diri yang utuh dalam etika keinsinyuran dan nilai-nilai positif itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memenuhi amanah undang-undang tentang keinsinyuran, ITS itu melaksanakan pendidikan program profesi insinyur sebagai wujud dalam berpartisipasi untuk mencetak insinyur manusia unggul dalam membangun menuju Indonesia emas, ya, seiring dengan Lenstra ITS 2021-2025 High Impact on Society dengan moto ITS Advancing Humanity atau memajukan peradaban dengan teknologi sains dan humaniora. Nah, sejak tahun 2019 ITS dan PII ini sudah bergandengan tangan dalam menyelaraskan jumlah, kualitas, dan keahlian insinyur di Indonesia dengan proyeksi kebutuhan sumber daya insinyur sesuai strategi pembangunan nasional. Selain itu, sinergi berperan dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia dan tentunya mewujudkan penyelenggaraan keinsinyuran Indonesia dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan. Saya termasuk salah satu alumni dari pendidikan profesi insinyur ITS yang angkatan pertama kalau tidak salah. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Saat ini kita sudah menelurkan ratusan insinyur dari program yang kita kerjasamakan. Nah, tentunya sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, saya berharap bahwa ITS dan PII akan dapat terus melanjutkan kerjasamanya dalam mencetak insinyur Indonesia dan fokus kepada kemanfaatan yang
nyata, yang produktif, dan terus-menerus memiliki semangat membangun peradaban manusia menjadi lebih baik. Saya yakin bahwa dengan bersama-samalah kita akan bisa melangkah jauh dan memberi kebermanfaatan keberadaan kita pada masyarakat. Terima kasih, semoga FGD bisa berjalan lancar dan tujuan yang ini capai, diskusi tentang organisasi akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum PII yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal PII sekaligus pembuka acara, Insinyur Bambang Guritno, MSc, MPA IP. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Yusra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar jelas Bapak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa bertemu muka dalam suasana yang sehat walafiat, bahagia, dalam rangka pengembangan organisasi atau konsolidasi lah warga PII yang ada di wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa ya. Selamat siang Bapak Rektor, terima kasih Bapak setelah memberikan sambutan pembuka ya Pak Bambang. Perkenalkan saya juga Bambang Pak, tapi keluarga Bambang dan Pak, kalau yang lain-lain saya sudah banyak yang kenal. Terima kasih juga kepada Pak Eden sebagai koordinatornya yang hari ini merintis atau mengawali acara ini. Kemudian juga dengan Ketua BK, dua Ketua BK yang hadir yaitu Pak Topo dan Pak Haryono ya, dari Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan, dan hampir semua teman-teman saya ketua pengurus wilayah ya. Itu yang kelihatan dari sini itu Pak Tarto ini teman seusia dengan saya. Nah ini dari Kalimantan Barat. Kemudian ada Pak Priyatno Bambang Hernowo dari DKI, Pak Edianto Arif dari Banten, Pak Erpandi yang sangat aktif sekarang ini di Jawa Barat, Pak Heri Ludiro di Jawa Tengah, Pak Tri Budi Jogja, Pak Gentur di Jawa Timur, ada kan itu yang sebentar lagi jadi tuan rumah untuk International Conference-nya PII. Kemudian Mas Sabto, Kalimantan Timur. Kemudian Pak Abdul Jabbar, Profesor Dr. Abdul Jabbar Shah, mungkin kita sudah pernah ketemu ya waktu itu di Kalimantan Utara. Pak Farid Rusdi, PI Kalimantan Selatan, Ibu Profesor Eka Sari dari PI Cilegon, Jakarta Timur, Pak Budi Irian, dan seterusnya ya, Pak Gatot, Pak Sigit, Pak Septa, dan Pak Rustamaji, dan Pak Bloy. Juga Pak Daniel Rohi yang mudah-mudahan hadir juga di sini, sudah ada. Ya, baik, saya kira hari ini kita bersyukur bisa bertemu, dan saya kira kami ingin mengupdate lah tentang PI. Pertama, sekarang ini PII sudah mulai, atau bukan sudah mulai, sudah dalam 3 tahun terakhir mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan ya. Dari sisi kegiatan, dari sisi keanggotaan, kemudian juga kiprahnya juga di dalam memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Jadi Pak Rektor, kami sampaikan saat ini PII sudah mempunyai kurang lebih 86.000 anggota ya. Jadi hampir 2 kalinya atau hampir 2 kalinya ya dari periode sebelumnya. Jadi waktu 2021 kami menerima tongkat estafet ini kira-kira 47.000, sekarang sudah 86. Nah, mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah bisa meraih sampai 100.000. Jadi ini termasuk organisasi masyarakat yang cukup besar ya di Indonesia, karena agak-agak
pada umumnya nggak sampai sebesar ini ya. Kemudian kita juga sudah menghasilkan berbagai peringkat atau derajat dari insinyur profesional ya. Saat ini sudah ada 29.000 insinyur profesional. Di samping itu surat tanda registrasi insinyur kurang lebih 30.000, dan yang paling penting sekarang ini Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah melahirkan 3.076 orang ASEAN Engineer. Jadi ya orang yang qualified dan bisa diterima bekerja di lingkungan ASEAN, ya, ASEAN Engineer itu. Kemudian ini lipat 2 kalinya ya, atau 2,5 kalinya lah dari tahun periode sebelumnya. Kemudian ACPE 2 kali lipat, ya, EPEC Engineer 3 kali lipat, dan alhamdulillah juga pengurus cabang sudah 228 di seluruh kabupaten kota. Wilayah masih tetap 30 dan badan kejuruan 27. Ya. Satu hal lagi yang kami laporkan, terutama bapak-bapak yang bergerak di perguruan tinggi ya, kalau PI itu mempunyai lengan ya, lengan yang mengurusi akreditasi perguruan tinggi itu adalah IABI dan LAM teknik ya, lengan organisasinya. Nah, saya kira kalau LAM teknik itu untuk di national level ya, kemudian yang IABI itu untuk internasional. Itu kemarin tahun 2022 kita sudah masuk dalam Washington Accord, sudah sebagai member yang mempunyai hak suara penuh. Dan kemarin tanggal 15 Juni itu kita juga mendapatkan lagi Seoul Accord untuk pendidikan computing. Dengan demikian sekarang kalau perguruan tinggi yang ingin mendirikan pendidikan tinggi computing itu tidak perlu lagi ke luar negeri, tidak perlu jauh-jauh terlalu mahal. Sekarang cukup ke IABI karena kita sudah mendapatkan Seoul Accord dengan full signatory juga. Ya. Dan ini kita kerjasama dengan Apticom ya. Apticom sudah menyerahkan kewenangan ini kepada PI, menitipkan ini kepada PI untuk mengurusi. Satu hal lagi yang kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, bulan depan ya, kita akan melaunch suatu kerjasama dengan National University of Singapore. Ya, sudah ditandatangani MOU-nya, tapi di launch office-nya dan kegiatan-kegiatannya dengan title International Solar Energy Research Center di PII. Kantornya di Halimun ini juga sedang kita renovasi ya sekarang ini, sehingga ini ngungsi Pak nih, mohon maaf nih, kantor ini masih ngungsi di sekretariat, jadi saya duduk di sekretariat nih. Nah ini baik sekali karena program research center ini bukan hanya melakukan riset bersama dengan ini, tapi juga kita akan melibatkan perguruan tinggi, ya mungkin nanti ITS, ITB, UI, Gajah Mada, dan BRIN dan sebagainya itu bisa bersama-sama bersama dengan PII dengan National University of Singapore. Nah, program ini bisa termasuk juga dalam pengiriman para orang-orang atau teman-teman adik-adik kita yang ingin dilatih di dalam hal ini. Dan program ini fully dibiayai dari luar ya, jadi bukan oleh pemerintah atau bukan oleh, tapi dibiayai di sana untuk kepentingan bersama. Nah, agenda-agenda ini yang merupakan pemicu aktivitas kita yang lain ya, sehingga PI itu betul-betul akan menjadi organisasi profesi yang memberi manfaat ya kepada masyarakat keinsinyuran dan kepada bangsa dan negara. Nah, kami harapkan dengan acara siang hari ini hal yang sama juga dilakukan di tingkat cabang wilayah, ya wilayah dan cabang. Karena terus terang Pak Rektor pendanaan dari BI sekarang itu lebih baik, dan artinya
porsi-porsi lebih baik dibagikan kepada wilayah dan cabang, dan langsung otomatis itu akan di-split. Jadi setiap ada iuran dari anggota kita, para insinyur yang mengiur kepada PI, itu langsung tersplit ke cabang wilayah. Berapa persen untuk cabang, berapa persen wilayah, kemudian badan kejuruan, dan demikian diharapkan ini bisa men-trigger aktivitas di masing-masing cabang wilayah. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan hanya mengumpulkan uang aja terus sampai banyak, enggak, tapi langsung kegiatan-kegiatan yang konkret. Itu yang kita harapkan. Satu hal lagi kami juga perlu laporkan, nanti di Jawa Timur, Pak Rektor, kami akan menyelenggarakan international conference ya, tentang keinsinyuran, tentang industrialisasi ya, industrialisasi, karena Jawa Timur itu sudah sangat dikenal ya masalah kemajuan industri di sana relatif dibandingkan yang lain, sehingga kami minta tolong Pak Gentur CS untuk coba menyelenggarakan international seminar di sana bersama dengan PI tentunya, ini anunya PI ya. Kemudian sebelum dilaksanakannya kongres pada akhir tahun ini. Saya kira demikian hal-hal yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya kepada kita semua agar PI terus menunjukkan eksistensinya, jati dirinya, dan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Baik, saya kira demikian update dari kami, pengurus pusat, dan sekali lagi kami mohonkan maaf ya, Pak Danis itu sangat sibuk hari-hari ini sebelum tanggal 17. Beliau harus fokus di menangani IKN ya. Jadi beliau masih ketua Satgas IKN, jadi hari-hari ya kita harus membantu beliau dengan tetap menjaga stamina, kontinuitas kegiatan kita di PI. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar, diberi sehat, dan sekali lagi terima kasih Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara title-nya itu apa, sosialisasi bukan juga ya? Focus group discussion ya, dalam rangka menggerakkan atau mendinamisir organisasi PII khususnya di wilayah Jawa dan Kalimantan, itu bisa mulai dilaksanakan. Peluang dan tantangan pengembangan organisasi wilayah dan cabang Persatuan Insinyur Indonesia di Jawa dan Kalimantan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Putino atas sambutannya. Baik, selanjutnya yaitu foto bersama undangan narasumber dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Sekjen, Pak Rektor, dan Pak Eden. Pak Eden nanti akan tetap mendampingi kita hingga acara selesai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi di dalam fokus group discussion peluang dan tantangan pengembangan wilayah dan cabang Persatuan Insinyur Indonesia di Jawa dan Kalimantan. Ini merupakan series yang ketiga dari kegiatan Komite Pengembangan Organisasi. Series yang pertama sudah dilakukan di sekitar bulan Mei, yaitu Sumatera. Series yang kedua minggu lalu, yaitu wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa PII, Persatuan Insinyur Indonesia, sebagai organisasi profesi tertua kedua di Indonesia saat ini, setelah Ikatan Dokter Indonesia, semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 11 tentang keinsinyuran.
Hingga saat ini PI antara lain telah memiliki 27 badan kejuruan, 84.000 plus sekian anggota. Kemudian kita memiliki 30 pengurus wilayah, 228 pengurus cabang, dan 7 perwakilan luar negeri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah disampaikan juga oleh Pak Eden Gunawan sebagai Ketua Komite Pengembangan Organisasi, bahwa dalam rapat pimpinan nasional PI tahun 2023 di Bali, telah disahkan peraturan organisasi yang antara lain mengatur tentang wilayah dan cabang. PW dan PC dalam proses keanggotaan sertifikasi pengurus wilayah dan pengurus cabang mendapatkan kontribusi dari uang pangkal, uang keanggotaan tahunan, dan